segera mulai kuliah kita. Bapak share screen-nya. Ya. Jadi kuliah kita hari ini membahas urgensi dan kepentingan membaca Alkitab dengan mata baru. Ya. Jadi kita lihat yang pertama ini, bagaimana orang membaca Alkitab dengan mata baru. Tentu yaitu yang pertama itu kita akan melihat Alkitab, ya, mengapa orang perlu membaca Alkitab dengan mata baru. Yang kedua, upaya para ahli yang sudah melakukan pembacaan Alkitab dengan mata baru. Ya, siapa-siapa yang sudah melakukannya. Lalu yang ketiga, apa yang wajib dilakukan. Lalu yang keempat, rambu-rambu di dalam membaca Alkitab dengan mata baru. Dan yang kelima, ini yang penting nanti, ya, memilih topik dan tema di dalam membaca Alkitab dengan mata baru. Artinya bahwa tiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini nanti akan menghasilkan karya ilmiah dalam hubungan dengan membaca Alkitab dengan mata baru. Nah, kita lihat yang pertama ya. Kita lihat yang pertama ini, Alkitab dengan mata baru. Jadi orang mesti memiliki pemahaman dan kemampuan ini, ya. Jadi tanpa pemahaman dan kemampuan ini, orang justru gagal atau salah kaprah atau salah menafsir. Yaitu pertama, kemampuan memahami teks dan konteks secara berimbang. Jadi kemampuan memahami teks itu sangat penting, dan disinilah fungsi hermeneutik, ya, fungsi hermeneutik. Waktu lalu kan kita sudah pelajari bagaimana ada dua sisi kiri keprihatinan dunia, masalah dunia, dan di sisi lain Alkitab dan hermeneutik sebagai jembatan penghubung. Jadi teks yaitu Alkitab dan konteks pemahaman pergumulan dunia. Jadi kemampuan ini yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau membaca Alkitab dengan mata baru. Lalu yang kedua, kemampuan menerapkan metode penafsiran Alkitab secara tepat. Ini Bapak ada salah ketik, nanti baru diperbaiki. Kemampuan menerapkan metode penafsiran Alkitab secara tepat. Lalu yang ketiga, kemampuan memahami teks dan kondisi yang terus mengalami perubahan. Jadi ini penting bagi kita untuk melihat. Ya. Jadi di sini harus dipahami bahwa tiap teks Alkitab itu ditulis dalam konteksnya sendiri. Ya. Konteks tersebut tidak jatuh sama dengan konteks, ya, maksud, sehingga tidak salah untuk diartikan. Jadi kita berada di masa yang terus berubah. Ya, berubah, konteks yang terus berubah. Tapi Alkitab, ya dia tetap. Kondisi kita berubah, Alkitab tertulis baru, ya tetap 27. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, karena itu maka teks-teks Alkitab ini, bagaimana kita menghubungkannya dengan kondisi yang berubah.
agar supaya dia bisa tetap relevan dan menjawab kebutuhan di sepanjang zaman. Jadi contoh misalnya perang ya, contoh perang. Pada zaman Alkitab perang dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri. Pemahaman ini tidak bisa lagi dipakai sekarang ya. Karena perang dulu Tuhan bilang pergi bunuh satu kota itu rata dengan tanah, mulai dari bayi sampai orang dewasa, tidak boleh kasih sisa satu pun. Nah, kalau melakukan perang model begitu sekarang itu tidak mungkin, karena orang berperang hanya dengan orang yang pegang senjata, laki-laki, pasukan, perempuan tapi yang bersenjata. Bayi, anak-anak, perempuan, dan nenek-nenek, kakek-kakek yang tak berdosa itu tidak diperangi, tidak dibunuh seperti dulu. Jadi beda konteksnya, sudah beda sama sekali. Jadi karena itu penafsiran teks tidak boleh letter-like. Apa yang ditulis lalu kita ikuti begitu saja. Nah, yang itu juga bahwa upaya-upaya penafsiran yang dilakukan oleh para teolog masa lalu, konteksnya tidak sama lagi dengan kita sekarang. Jadi hasil karya Martin Luther misalnya tentang surat Yakobus tentu tidak cocok dengan konteks kita sekarang. Jadi Martin Luther dulu surat Yakobus tidak mau memasukkan dalam teks ya kanon terjemahan dari Martin Luther, karena bagi dia ini Yakobus ini mendukung pandangan yang justru Martin Luther tentang atau protes ya, pandangan dengan ajaran Katolik yang menekankan pada perbuatan, sementara Luther lebih menekankan pada iman. Nah, ini sebuah contoh yang ekstrim, di mana karena keselamatan bergantung pada perbuatan, maka penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia itu dipandang sebagai bagian dari perwujudan ajaran itu. Jadi umat wajib beli surat pengampunan dosa demi dia dapat keselamatan. Nah, ini ajaran berdasarkan surat Yakobus ini kan ditentang oleh Luther dalam konteks ya. Jadi teks dimanfaatkan, teks dimanipulasi untuk kepentingan. Nah, ini yang ditentang. Jadi hampir-hampir Luther tidak mau masukkan surat Yakobus dalam terjemahan yang dia lakukan. Lalu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemahaman yang lebih modern dapat menghasilkan konsep-konsep teologis yang baru. Jadi misalnya masalah lingkungan, ya, ekologi, orang menafsir bahwa Alkitab mengatakan secara terang, perintah Tuhan taklukkanlah bumi, kuasailah bumi, manfaatkanlah bumi. Nah, ini mandat ilahi ini kemudian disalahartikan. Mandat ilahi ini dipandang sebagai pembenaran terhadap eksploitasi akan alam. Dan yang terjadi ialah bahwa ajaran Kristen seakan-akan, Alkitab seakan-akan memberi pembenaran terhadap upaya eksploitasi bumi secara ekstrim, ya, secara berlebihan. Nah, masalah-masalah yang dihadapi sekarang juga itu menuntut jawaban yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, bagaimana jawaban kitab suci misalnya terhadap aborsi, ya, aborsi. Bagaimana jawaban kitab suci misalnya terhadap istilah dalam dunia pertanian itu
biologi vivisection, ya. Jadi orang menternakan hewan atau juga kadang menternakan manusia, demi diambil organ tubuhnya untuk dipakai bagi ilmu kesehatan. Jadi ada orang yang sakit jantungnya perlu diganti, ya diambil manusia yang sudah diternak di dalam laboratorium atau hewan, diambil jantungnya, diambil paru-parunya, diambil satu-satu, semua tubuhnya itu dipotong satu-satu. Ini juga masalah etis, teologis juga. Nah, lalu juga masalah lain adalah Alkitab bahkan juga dijadikan sebagai upaya berteologi yang baru, ya, untuk menjawab isu-isu yang sementara aktual berkembang, misalnya masalah LGBTQ, masalah HAM, masalah perdagangan, masalah perdagangan anak, human trafficking, penjualan organ tubuh seperti yang tadi Bapak bilang, dan lain sebagainya. Ini jadi hal yang menarik. Nah, tapi juga membaca kitab dari mata baru juga ini membuat orang membutuhkan satu kajian-kajian kritis terhadap Alkitab. Jadi misalnya dilakukan oleh Mary Barth ini, ya, Mary Claire Barth. Jadi bagaimana membaca Alkitab dari segi pengalaman perempuan. Jadi dia menulis buku Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu. Kan selama ini Allah dipandang dari segi kebapaan belaka, tidak dari segi feminisme. Makanya ada upaya itu. Nah, ini mengapa orang perlu, karena orang mau melihat dari dari kacamata yang baru atau dari sisi pandangan yang baru. Kita lanjut. Apa contoh-contoh Alkitab, ya, yang menunjukkan bahwa orang telah melakukan pembacaan Alkitab dengan mata baru. Jadi di sini kita lihat bagaimana pembacaan Alkitab dengan mata baru. Ini contoh-contohnya, ya. Eris Fair, ya, berkaitan dengan penafsiran feminis yang bertolak dari pengalaman perempuan. Ini sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting di sini. Bagaimana Alkitab ini dilihat, ya, duluan. Jadi bagaimana dilihat sisi pandang feminis, ya, sisi pandang feminis. Ini dipelopori oleh Elizabeth Fiorenza. Yang kedua, Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu. Jadi beliau memberi perhatian pada penafsiran perempuan terhadap kitab suci. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana Mary Claire Barth ini baca Alkitab dari sisi pandang seorang perempuan, sisi pandang seorang perempuan. Jadi Ibu Mary Barth ini Bapak berjumpa dengan beliau 2 kali, ya, di Basel, di Swiss. Beliau sudah meninggal tapi sempat kali ke rumahnya, tidur di sana di rumahnya. Jadi beliau masak, beliau makan, siapkan makan khas orang Swiss, ya. Lalu ajak pesiar di Basel, ya, di Basel. Beliau juga banyak membantu kaum perempuan Indonesia dalam studi lanjut, ya, pengembangan teologi di Indonesia. Beliau sangat berjasa.
Termasuk Mama Dina dapat beasiswa dari Basel Mission yang diketuai oleh Ibu Mary Clara Bale. Jadi beasiswa S2 Mama Dina di Jogja, kuliah di Jogja dibiayai oleh Ibu Bart. Jadi waktu beliau dengar Bapak ada kuliah di Jerman, dia undang 2 kali Bapak pergi, ya, dalam waktu yang berbeda-beda. Bapak pergi mengunjungi kebun dari adiknya seorang petani yang luar biasa, petani. Nah, Bapak kunjungi. Jadi Ibu Bart ini memang dia bukan hanya berteori tentang bagaimana mengangkat derajat perempuan, tapi dalam seluruh hidup dan karya dia bagi pengembangan kompetensi kapasitas perempuan Indonesia. Ya, Indonesia dia memberi banyak beasiswa bagi perempuan-perempuan untuk studi lanjut. Yang berikut itu Gustavo Guterres, ya. Jadi dalam bukunya A Theology of Liberation, ya. Jadi dia bagaimana memproklamasikan perjuangan pembebasan kaum tertindas di Amerika Latin. Jadi kaum tertindas ini merasa bahwa Yesus adalah contoh tokoh idola mereka karena berjuang bagi pembebasan, bagi kesewenang-wenangan para pemimpin Yahudi, ya, maupun juga Romawi, dan bagi orang-orang yang tertindas di Amerika Latin, Yesus adalah figur yang tepat. Sehingga Guterres melihat dari aspek pembebasan kaum tertindas di Amerika Latin. Yang berikut dari Jepang, Hisako Kinukawa, ya, seorang teolog Jepang yang prihatin dengan pembacaan dan penafsiran Alkitab yang tidak perhatian kepada permulaan orang yang tertindas dan tidak berdaya. Jadi khusus dia mau mengangkat teks-teks Alkitab yang justru menunjukkan keberpihakan Allah pada orang-orang tertindas. Contoh yang paling nyata dan mendasar yaitu ketika Israel ditindas di Mesir, Allah justru mendengar keluhan hati mereka, Allah membebaskan mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, dan diberi satu kehidupan baru. Nah ini contoh. Nah contoh dari kita di Timur siapa? Nah ini yang sudah Bapak sebut ulang-ulang, yaitu Benjamin Fobia. Jadi beliau melakukan studi eksegetis terhadap teks, ya, terhadap teks Alkitab, 1 Timotius pasal 3 ayat 16, dan juga studi budaya orang Timur mengenai tiang induk, kelompok orang Timur. Jadi dalam kelompok orang Timur itu ada satu tiang, yaitu tiang induk yang menopang seluruh bangunan. Nah dari kajian ini Fobia mengusulkan gelar baru Yesus, yakni Yesus Kristus tiang induk rumah Allah. Nah ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para ahli, ya, para ahli untuk kita sampai dengan saat ini. Ada banyak sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu dan tempat, ya, Bapak tidak taruh semua di sini. Tapi ini juga sudah bisa menjadi bahan, ya, pembelajaran bagi kita. Nah, apa rambu-rambu? Yang tadi kan kita lihat upaya-upaya toh. Upaya-upaya sudah, ya. Loh Bapak pengkomputer kok jadi lambat. Nah, apa yang wajib dilakukan dalam membaca Alkitab dengan mata baru? Ya, apa yang wajib? Jadi yang wajib dilakukan itu
Yang wajib kita lakukan tidak boleh melupakan konteks dan latar belakang teks yang akan dibaca itu. Jadi konteks, ya, analisa konteks. Jadi Luther bilang sebuah teks bisa dipahami dengan baik dan benar, tidak salah kaprah, diri maupun dalam kaitan dengan keseluruhan Alkitab. Jadi contohnya begini menurut Luther ya. 15 misalnya. Ketika kita menafsir Injil Matius 15, kita harus kaitkan dengan konteks Injil Matius itu sendiri secara keseluruhan. Apa maknanya? Lalu kaitkan lagi Injil Matius dengan Injil-Injil sinoptik. Lalu memperhatikan konteks yang lebih luas lagi. Injil Matius dengan keseluruhan kitab-kitab Perjanjian Baru secara menyeluruh. Nah, ini yang Luther bilang analisa konteks ini dipahami. Jadi sebuah teks hanya bisa dipahami dengan benar konteksnya baik dalam bagiannya sendiri maupun secara keseluruhan dengan bagian lain. Yang kedua yang juga wajib itu kita belajar dari Johannes Calvin, tata bahasa. Jadi orang membaca Alkitab mengabaikan tata bahasa Alkitab yang ditulis, itu dia akan salah kaprah, salah mengartikan makna. Jadi tata bahasa Yunani yang di mana Alkitab ditulis, yaitu memakai bahasa Yunani, kita harus memahami tata bahasanya, pola bahasanya, cara berbahasanya, gaya-gaya bahasa penulisan. Ini harus dipahami dengan baik. Jadi dalam hal ini semua prinsip-prinsip hermeneutis harus bisa dipenuhi, harus bisa terpenuhi di sini. Prinsip-prinsip hermeneutis ini bisa dipenuhi. Ikut kita harus menjernihkan pikiran dan kepentingan serta latar belakang pribadi kita. Artinya bahwa dalam menafsir teks kita hindari prapaham menurut Gadamer. Kita menghindari prasangka. Ya. Jadi bila dalam bahasa Jerman itu das Verstehen, ya, pemahaman itu selalu ada kaitan dengan das Vorurteil, prasangka. Jadi pemahaman awal kita. Jadi orang membaca Alkitab, dia tidak baca dia kira kosong. Apa yang sudah ada pada dia? Kepentingan-kepentingan apa? Nah, ini harus disadari bahwa karena kepentingannya dia melupakan pemahaman teks, ya, secara benar. Jadi dia punya kepentingan, maka dia menafsir teks menurut kepentingan. Jadi karena itu harus dihindari. Begitu juga menurut Schleiermacher, memahami teks adalah dengan cara melihat konteks di mana teks itu dilahirkan, serta kondisi sosial kultural yang melingkupi penulis teks itu. Nah, ini yang nanti diangkat oleh Gerd Theissen misalnya. Kondisi sosial kultural. Ya. Nah, hal ini perlu diperhatikan sebab seperti kita tahu bahwa ada jarak yang terbentang antara penulis teks yang asli itu dengan kita yang mau menafsir. Jaraknya beda, ya. Kesenjangannya beda. Kesenjangan bahasa, kesenjangan budaya, kesenjangan historis, ya, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini harus dipahami, harus diwaspadai. Nah, kita lihat pada hal yang berikut. Oke. Semua masih ikut kok? Ya, lanjut ya.
rambu-rambu yang perlu diperhatikan di dalam membaca Alkitab dengan mata baru. Benar, orang perlu memperhatikan rambu-rambu dan tanda awas. Ketika orang melakukan penafsiran terhadap masalah feminis pandang Alkitab, maka ini harus ada rambu-rambu yang membatasi kita, memberi arah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, melengkan kebenaran Alkitab karena kepentingan yang ada pada kita. Jadi dengan kata lain, Alkitab diperkosa kepentingan kita, dan kaum LGBT, homoseksual, kepentingan para industriawan, kepentingan para pengusaha, dan teks-teks Alkitab untuk kepentingan mereka. Ini yang rambu-rambu yang patut diperhatikan. Jadi kadang menafsir dengan mata baru juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman tertentu, sehingga bisa saja mengedepankan salah satu teks dibandingkan dengan teks lain untuk kepentingan tertentu. Jadi ada teks tertentu yang mendukung, tapi teks yang kita sembunyikan hanya demi supaya tujuan kita tercapai. Ini juga rambu-rambu yang harus diwaspadai. Yang berikut juga kecenderungan orang menafsir teks-teks Alkitab yang berpatokan di luar teks kanon. Artinya bukan teks kanon Alkitab yang dijadikan sebagai dasar penafsiran, tapi di luar teks kanon. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Atau teks untuk supaya orang bilang, boy, dia melahirkan hal baru ya, pemikiran baru. Demi mencari sensasi, sensasi dan popularitas. Atau juga kecenderungan tidak menghormati Alkitab sebagai firman Allah dan mengkonstruksi ulang Alkitab sesuka hati. Jadi tidak menghormati Alkitab sebagai firman Allah ini, dan Alkitab ya diatur oleh kita, bukan kita tunduk pada firman Allah, tapi kita yang mengatur, mengkonstruksinya. Ini juga rambu-rambu yang patut diperhatikan. Nah, membuat karya tafsir, Bapak singkat MADMB, ya, karya tafsir MADMB, penafsir Alkitab dengan mata baru, itu singkatannya. Tahu? Jadi kita memilih topik atau tema. Jadi tiap orang harus pilih topik. Misalnya tema yang dipilih atau topik itu harus menarik. Pilihlah tema yang menarik yang belum pernah dibahas orang lain. Jadi harus ada unsur kebaruan, masalah aktual. Tema apa saja bisa saja ada kaitan dengan budaya atau masalah aktual tertentu. Lalu rasa baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Nah, ini yang kita akan lakukan pada sesi yang berikut ini. Demikian ya pengantar yang pertama untuk kuliah kita di sesi yang pertama ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari semua, silakan. Ya, ada pertanyaan kok? Bapak, saya mau kembali lagi sedikit ke poin 4 tadi yang rambu-rambu itu, Bapak. Saya ada ketinggalan di bagian terakhir. Oke, tunggu. Jaringan jadi dia agak lambat ya. Ya, Bapak. Di bagian ya. Nomor 8. Oh, nomor 8. Nomor 8 ya. Ya. Jadi harus ada filternya, kebaruannya. Slide 7 Bapak tentang rambu, Bapak. Tentang rambu. Ya. Yang 2 poin terakhir saya. Ya, jadi kecenderungan menafsirkan Alkitab untuk popularitas dan mencari sensasi belaka, mencari sensasi begitu.
Mufir. Sebab Suparakas contoh itu orang menafsir bahwa Yesus tidak bangkit itu hanya ilusi itu. Atau kecenderungan tidak menghormati Alkitab sebagai firman Allah. Jadi dia mengkonstruksi ulang Alkitab sesuka hati. Jadi dia punya mau. Nah, itu terjadi misalnya di para feminis radikal atau kaum LGBT menafsir teks Alkitab demikian baik oleh orang yang mau membaca Alkitab secara benar. Makasih Sudah? Bapak. Ya. Ya, jadi apakah hanya Nike yang aktif ini kok? Yang lain ada pergi tidur sementara kok? Aktif Bapak. Aktif. Oke. Ada Bapak. Bapak kira yang lain ada tidur siang sementara dulu. Oke. Jadi pada bagian yang kelima tadi itu, ya. Pada bagian yang kelima, yaitu yang ini tadi tuh, ya. Bagaimana menghasilkan karya tafsir. Lakukan sekarang pada Bapak. Karena itu maka kita akan pause beberapa menit, istirahat beberapa menit, 1 menit begitu. Apa yang mau dia bahas, yang dia mau tafsir, ya. Sambil itu kita rehat saja. Belum bosan juga tulis, bosan pun tema karya tafsir itu. Di peramu-ramu ada ini tema yang benar juga bisa dipercakapkan sebentar setelah pause, ya. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, here you go. Wow. Come on, and move it on. Come on, said babe. I said babe. Oh honey, come and move along. You gotta feel it, yeah. You gotta move along. Gotta feel it. Jadi tadi seperti yang dibilang itu,
sekarang kita masing-masing menentukan tema. Jadi mulai dari sekarang saatnya masing-masing pilih topik. Makanya tadi Bapak kasih waktu setengah jam lebih malah untuk masing-masing Iya, Bapak. pilih tema yang menarik, yang bisa berkaitan dengan budaya atau masalah aktual, dan ada pendasaran teks yang nanti ditafsir, dijadikan acuan. Nah, itu maksudnya. Ya, ini semua sudah kok? Sudah Bapak, sudah. Ya, berarti sekarang coba masing-masing menjelaskan secara ringkas apa yang mau dia tulis, ya. Jadi secara ringkas misalnya dia mau teliti tentang ini, masalahnya apa, lalu tujuannya untuk meneliti ini apa, lalu kira-kira metode atau cara untuk mencapainya apa. Silakan, jadi masing-masing mulai dari Adek duluan. Silakan Adek. Iya Bapak. Jadi masalah di sini apa? Iya Bapak, beta yang apa Bapak? Coba Bapak. Sesuai dengan beta tema yang tadi beta sampaikan Bapak. Itu beta mau lihat tentang efektivitas gereja online di masa pandemi COVID ini terhadap pertumbuhan jemaat. Nah, jemaat yang beta mau ini jadikan sebagai fokus penelitian itu Bapak adalah jemaat karya BTN. Iya. Iya, kemudian Ya, terus kemudian rumusan masalahnya itu Bapak. Nanti ada beberapa hal di situ ya, mungkin kurang lebihnya itu seperti ini apa? Melihat bagaimana pola baru yang sedang digumuli oleh semua bahkan segala pelayanannya itu sekarang secara online. Kemudian nanti beta juga lihat Bapak bagaimana kondisi atau kebiasaan yang baru ini, yang secara daring ini, maksudnya yang dialami oleh jemaat ketika beribadah di rumah, ketika mereka menerima pelayanan yang tidak lagi sama seperti yang seharusnya, tapi harus online. Mungkin dengan tujuannya itu agar supaya ini ketika beta mengangkat tentang ini, beta dapat menemukan tentang kondisi ini gereja saat ini, pelayanan yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID ini, yaitu secara online Bapak. Mungkin ini yang baru terlintas Bapak di pikiran, nanti selanjutnya baru bisa berkembang. Jadi gini, harus dirumuskan masalah utamanya. Iya. Jadi masalah utamanya misalnya mau meneliti apa dampak dari gereja, pelaksanaan gereja online ini bagi pertumbuhan iman jemaat. Itu bisa, atau itu kemungkinan lain, jadi atau bagaimana perspektif jemaat terhadap pelaksanaan gereja online. Jadi di sini mau diteliti jemaat pun perspektif, apakah orang suka dan senang atau
anggap bahwa gereja online ini belum gereja. Jadi dong kita mau lihat perspektif mereka ke mana misalnya. Jadi dua kemungkinan. Kita meneliti dampaknya, masalahnya adalah dampaknya, atau meneliti perspektif jemaat. Jadi nanti pilih salah satu. Atau bisa juga bisa juga bagaimana adaptasi pelayanan gereja BTN Ulfa terhadap dampak terhadap pandemi, ya, pandemi COVID-19. Jadi di sini mau dilihat adaptasi pelayanan gereja. Jadi gereja buat dalam rangka menghadapi pandemi dan orang harus gereja di rumah, pelayanan apa saja yang gereja lakukan sebagai bentuk adaptasi. Jadi bagaimana bentuk pelayanan dari gereja BTN Kulhua sebagai bentuk adaptasi terhadap pandemi COVID-19. Jadi itu kemungkinan lain, ya. Jadi masalahnya harus ditemukan. Jadi kira-kira ada mau teliti yang mana? Mau teliti bentuk-bentuk pelayanan gereja BTN yang dilakukan di masa pandemi, atau mau meneliti perspektif jemaatnya terhadap pelaksanaan gereja online, atau mau teliti dampak gereja online bagi pertumbuhan iman, atau bisa dampak pandemi COVID terhadap pendapatan jemaat. Jadi jemaat pendapatan berkurang atau tidak, atau justru bertambah. Jadi nanti dicari kira-kira masalah apa yang lebih menarik dan lebih kuat. Tapi harus ditemukan masalah utamanya. Iya. Gitu. Tapi artinya gini, Bapak bisa tangkap apa yang Ade maksudkan ini. Dan kalau ini jalan, ini bisa jadi skripsi, tesis. Ada pun tesis. Bapak ini beta rencana mau bikin ini Bapak bikin judul ini bikin tesis Bapak. Nah itu makanya. Jadi tinggal nanti mau fokus di masalah utama yang mana. Iya Pak. Ini ada beberapa nih. Ini satu. Terus yang ini. Yang dua ini. Atau yang tiga ini. Dari tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan dan bisa diteliti. Jadi ada lebih mau pada mana? Apakah adaptif baru pola pelayanan gereja BTN, atau perspektif jemaatnya mau diteliti, atau bagaimana meneliti dampak terhadap pertumbuhan iman jemaat. Ya, oke, itu nanti bisa dibahas lebih lanjut. Sekarang kita pindah Figures.
Apa yang Bapak. menjadi masalah utama di Grespo-nya nih? Bapak, minta maaf Bapak tadi ya, karena beta son terlalu dengar yang Bapak omong ya. Bapak beta mau ambil bepung judul tuh Bapak beta ganti ini makna toga clerical collar dengan stola bagi kehidupan pendeta masa kini. Makna toga terus clerical collar apalah? Stola bagi kehidupan pendeta di masa kini. Makna toga, collar, dan toga, clerical collar, dan stola bagi kehidupan pendeta di masa kini. Ini pendeta Gemit kok? Ya Bapak? Pendeta Gemit yang dimaksud, Bapak, tolong terima kapopi, Bapak. Sudah, iya Bapak. Sudah. Iya Bapak. Masalahnya tuh Bapak. Ya, Bapak karena saya melihat memang tidak semua pendeta, tetapi banyak sekarang juga pendeta-pendeta masa kini yang mungkin mulai mengabaikan makna dari toga, clerical collar, dan stola. Jadi maksudnya kan kayak begini Bapak, dari itu toga, stola, sebenarnya itu tuh lambang-lambang kesederhanaan, lambang-lambang untuk melayani begitu Bapak. Itu bukan lambang, bukan sesuatu untuk memegahkan diri. Jadi mungkin masalahnya sekarang karena orang mungkin apa ya Bapak, mungkin pikir kayak memang sih dapat itu sonde gampang begitu, jadi mungkin ada yang mau bermegang atau apapun, tetapi kita tidak boleh lupa dengan makna sesungguhnya dari pakaian-pakaian itu Bapak. Jadi ketika kita kembali mengingat makna-makna yang ada, saya rasa itu juga berdampak dalam pelayanan kita gitu. Jadi kayak semacam ketika ditabis pendeta, kalaupun ditempatkan di tempat yang sonde ada air, sonde ada listrik, sebenarnya itu sonde menjadi masalah. Ketong sonde perlu pergi negosiasi di kantor sinode untuk minta pindah di mana-mana, karena ketong sudah berjanji Tuhan mau tempatkan ketong di mana, ketong siap melayani begitu Bapak. Oke, jadi kalau kemungkinan masalahnya adalah apakah toga tanah lain itu masih menjadi lambang pelayanan dan kerendahan hati bagi para pendeta. Iya betul Bapak. Nah, itu yang bisa diteliti. Ya Bapak. Kita juga bisa meneliti pandangan majelis jemaat dan jemaat terhadap pakaian jabatan dalam gereja. Jadi bagaimana pandangan majelis jemaat terhadap pakaian jabatan dan atribut dalam pelayanan gereja. Nah, dari sini kita akan dapat bagaimana jemaat dan majelis berpikir tentang pakaian-pakaian jabatan tuh. Dan ini para pendeta juga bisa belajar dari situ bahwa orang menaruh harapan yang tinggi terhadap jabatan pendeta melalui pakaian jabatan tuh. Sehingga kalau dong kenakan, maka melekat sifat-sifat yang diharapkan dari situ. Bukan dong seenaknya. Nah, ini bisa, ini bagus ya. Oke, itu satu kemungkinan. Nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Oke, kita pindah ke Ernie. Iya Bapak. Iya, kalau saya punya tadi kan saya sudah bilang di awal tadi Bapak yang soal LGBT itu Bapak. Saya bilang ada tanggapan-tanggapan yang
kayak bervariasi gitu untuk para LGBT itu. Dan dari tanggapan-tanggapan itu saya lihat bahwa dong pandangan tuh bahwa LGBT ini kayak penyakit, kemudian punya perubahan kayak orang itu adalah orang yang berdosa, ada yang bilang itu sebuah kutuk, dan ada yang bilang bahwa hewan masih lebih baik lagi dan pantas untuk mati. Karena ini banyak pandangan-pandangan buruk nih Bapak, akhirnya kayak pihak LGBT itu kayak semakin dapat perlakuan buruk karena apa dong kayak dianggap bukan manusia, dong kayak bukan segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei itu Bapak. Jadi mungkin saya akan mau lebih lihat kayak apa kata Alkitab tentang dong, mungkin dari perspektif PL atau dan juga PB. Saya juga penasaran Bapak, mau lihat apakah dong ini bagian dari rancangan Tuhan atau sonde. Mungkin begitu Bapak, mau lihat ini penyakit kutuk atau apa dan sebagainya. Mungkin ini agak berat juga Bapak, tapi untuk kayak mau menjadi ini persoalan. Ya. Jadi gini, karena yang di sini kan masalahnya LGBT itu, tapi yang mau dicari tahu sini ada banyak masalah toh. Masalah LGBT ini mau ditinjau dari segi apa? Jadi bisa juga pertanyaannya, apakah LGBT itu adalah penyakit? Iya. Adalah penyakit. Itu bisa diteliti. Jadi bagaimana para ahli katakan, atau juga bisa langsung saya penyakit atau dosa. Apakah LGBT adalah penyakit atau dosa? Pertanyaan. Atau bisa juga apakah bisa juga diteliti bagaimana gereja mesti bersikap terhadap kaum LGBTQ. Nah, jadi yang mau di sini dilihat ini bagaimanakah sikap gereja yang seharusnya kita berikan pada LGBT. Menghina mereka, mengucilkan mereka, memvonis mereka, menjauhkan mereka dari kehidupan umat, menganggap mereka bukan bagian dari ciptaan Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan kedua ini bagus karena menunjuk pada sikap gereja. Jadi sikap tradisional gereja kan umumnya bilang itu adalah dosa yang udah berarti dong harus dikucilkan, dong harus buang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap gereja yang sesungguhnya? Begitu. Itu bisa. Iya. Nah, sekarang perlu dirumuskan dulu. Mau pertanyaan mana yang lebih menguat? Kalau misalnya Ernie mau membela kaum LGBT dengan memakai teks-teks Alkitab untuk mendukung pembelaan, itu bisa saja jatuh dalam bahaya kita menafsir demi kepentingan kaum LGBT. Tapi kalau bagaimana gereja bersikap, itu gereja juga bisa lihat bahwa LGBT ini kan bagian dari ciptaan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak minta dia terlahir sebagai banci atau kaum homo. Nah, bagaimana sikap gereja yang sesungguhnya harus dibutuhkan di sini? Karena ini kan menimbulkan kontroversi, toh? Iya. Jadi bisa diangkat kasusnya si siapa tuh? Koko. Iya, Koko tuh.
Nah, itu bisa. Jadi di sini jadi mau lihat sikap gereja. Bagaimana gereja mesti bersikap. Itu juga bagus. Jadi dia satu pergumulan. Atau kalau yang pertama itu, apakah LGBT itu adalah penyakit atau dosa? Nah, begitu. Nanti bisa dipikirkan lagi, dicari sudut pandang, sudut masalah yang lebih baik. Tapi yang penting bahwa temanya tentang LGBT. Oke. Iya, terima kasih Bapak. Ya, admin. Iya Bapak. Saya punya tadi itu tentang seks pranikah Bapak dalam hubungannya dengan beta puju dulu itu Bapak, karena beta nantinya akan ambil tentang budaya kumpul kebo di daratan timur ini Bapak. Jadi mengingat salah satu poin yang akan nanti dibahas adalah soal seks pranikah itu, karena itu bisa ada dampaknya juga ke sana itu Bapak. Jadi masalah utama yang saya mau lihat itu Bapak, karena kebanyakan orang muda itu mereka tinggal dalam satu rumah tapi belum menikah Bapak. Tapi lazimnya orang timur itu intinya orang tua dua belah pihak itu duduk makan sirip pinang sah. Itu artinya susah, jadi mereka bisa tinggal sama-sama. Jadi dalam mereka tinggal sama-sama itu mereka sudah bisa punya anak dan lain sebagainya. Nah itu saya melihat itu bukan hanya melakukan nikah massal, tetapi merespon terhadap budaya itu sendiri supaya nikah itu sah secara adat maupun secara pemerintah itu tidak terlaksana. Jadi saya melihat itu sebagai salah satu tantangan bagi gereja itu Bapak. Bagaimana gereja merespon akan hal itu? Ya, nah sekarang yang perlu dibuat ialah masalahnya, menemukan masalahnya. Jadi dan masalahnya itu harus yang bisa diteliti, yang bisa diolah, dijadikan sebagai karya ilmiah. Jadi mungkin masalahnya adalah apakah budaya Timur itu mendukung budaya kumpul kebo. Nah, nanti admin cek kira-kira dalam budaya Timur seperti apa yang membuat orang kumpul kebo. Yang tadi admin sebut secara sepintas tentang kalau orang kumpul dengan orang tua, kau makan sirip pinang, ya, maka dan sudah dianggap saat suami istri, padahal itu secara adat gerejawi belum resmi, itu masih dianggap kumpul kebo. Makanya nanti dong harus diurus nikah massal dan lain sebagainya. Nanti dia bisa dengar apa-apa lagi. Jadi yang mau diteliti di sini adalah apakah budaya Timur mendukung budaya kumpul kebo? Nah, begitu pertanyaannya. Jadi yang mau diteliti di sini, budaya Timur memberi sumbangsi bagi praktek kumpul kebo, mendukung praktek kumpul kebo. Admin bisa dengar? Bisa Bapak, ini baru bisa dengar Bapak, terima kasih. Jadi pertanyaan masalahnya adalah apakah budaya Timur mendukung praktek kumpul kebo? Ini pertanyaan mendasar. Lalu admin meneliti kira-kira dalam budaya Timur apa yang mendukung orang untuk walaupun belum nikah resmi tapi dong bisa tinggal sama-sama. Nah, tadi admin bilang kasih duduk makan sirip pinang dari orang tua itu sudah anggap resmi menikah, padahal itu belum. Jadi ini bisa ditinjau dari ajaran
agama atau juga dari undang-undang perkawinan di Indonesia. Bahwa orang sah menikah kalau melakukan sah secara agama, bukan sah secara budaya. Jadi budaya Timur apa yang mendukung praktek kumpul kebo ini diteliti, diangkat. Begitu. Oke. Bisa kok? Bisa tangkap kok? Baik Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang Yusli. Iya Bapak. Juga kumpul kebo nih. Sonde Bapak, beta sama Bapak. Oh. Beta su konsul yang beta pun dosen TA Bapak, jadi beta judul tuh. Aha. Beta ame dari apa yang terjadi di beta punya kampung sendiri, khususnya Badai Seroja ini Bapak. Ya. Beta ame tentang peran gereja terhadap penanggulangan Badai Seroja. Peran gereja terhadap penanggulangan Badai Seroja. Dalam penanggulangan Badai Seroja Bapak. Seroja. Jadi ini beta lihat dari tugas panggilan gereja, tugas panggilan gereja, marturia, diakonia, dan kononia Bapak. Nah kalau di Gemit ini bukan disebut tri. Ya ya Pak. Panca, ya panca. Panca pelayanan Gemit, ya panca pelayanan Gemit. Jadi peran gereja dalam penanggulangan Badai Seroja. Masalahnya apa di sini? Dia punya masalah itu apa saja yang bagaimana peran gereja dalam bentuk pelayanan ini, marturia. Ya, jadi mungkin begini, yang Yusli maksudkan itu, ya Bapak. Yusli bisa teliti bagaimanakah bentuk-bentuk pelayanan gereja bagi jemaat terdampak Badai Seroja. Jadi apakah gereja hanya berdoa kasdong saja, lalu itu sudah pelayanan bagi jemaat karena dampak dari Seroja? Atau gereja piko malui dendong sedikit, sudah, itu sudah. Atau ada bentuk-bentuk lain. Nah ini yang bisa diteliti oleh Yusli. Ya makanya Yusli penting tadi peran gereja dalam penanggulangan bagi jemaat yang terdampak Badai Seroja. Nah, itu yang maksud itu tema yang pas. Masalahnya bagaimanakah bentuk-bentuk pelayanan gereja bagi jemaat terdampak Badai Seroja. Jadi apakah gereja cukup berdoa? Apakah cukup gereja memberi nasihat? Atau ditinjau dari panca pelayanan itu ada banyak hal yang bisa dilakukan bagi jemaat. Nah, ini bisa diteliti. Bagus nih. Yusli pun bagus. Oke. Sekarang Maria, silakan. Iya Bapak. Maria, masalah apa? Bapak, saya minta maaf dulu Bapak, ini saya mau ganti judul saja dulu.
Oke ya. Lanjut, ganti saja. Ya, ini apa? Saya mau ini gantinya tentang perbandingan antara baptisan percik dan baptisan selam. Dari sudut pandang Gemit Adang Buom dan GPD Immanuel Arkenari Kalabahi. Ya. Jadi mungkin bisa jadi masalah di sini ialah baptisan percik dan selam, manakah yang menyelamatkan? Selam. Bisa. Ya. Manakah yang menyelamatkan? Menyelamatkan. Nah, tentu nanti kalau tanya di jemaat Gemit, dong bilang percik yang menyelamatkan. Kalau tanya di jemaat apa tadi? GPD Immanuel Arkenari. Nah, GPD Immanuel itu pasti dong bilang selam yang menyelamatkan. Jadi ini masalah. Sehingga Maria sebagai seorang magister teologi bisa memberi pandangan kepada dua jemaat ini bahwa baptisan itu sesungguhnya apa maknanya. Jadi nanti di sini mau dicari tahu makna teologis dari Alkitab dan seterusnya, sejarah baptisan dan seterusnya. Karena misalnya waktu rasul-rasul membaptis di Timur Tengah, yang ada tuh air tuh sangat berharga, dia lebih mahal dari emas. Yang ada banyak tuh hanya pasir. Jadi rasul-rasul dong membaptis orang bukan di air. Tersiksa duit sebuang air tuh. Maka dong baptis dengan pasir. Apalagi mau selam lu selam di mana? Air sonada mau minum susah. Makanya dong baptis dengan pasir. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ini juga menarik nih. Jadi Orpa bisa memberi pandangan, pencerahan dari sisi teologis tentang makna baptisan. Oke, bagus. Popi. Silakan Popi. Iya Bapak. Beta ambil gereja Badai Seroja ini Bapak. Ketika Badai Seroja itu terjadi, semua jemaat itu yang tidak pergi gereja juga semua memanggil-manggil nama Tuhan. Dan ketika Badai Seroja, apakah jemaat tetap memanggil-manggil atau dikelilingi oleh dosa? Nah sama juga seperti kejadian angin ribut diredakan bahwa kita ada dong semua Tuhan, guru kami. Tapi setelah itu dong bilang, siapakah dia? Mengapa angin ribut juga patah? Mereka kembali meragukan Tuhan. Dan setelah itu juga Bapak B mau melihat apa respon gereja ketika sudah menghadapi dan ke depan ada itu artinya bahwa apa pra bencana, pas bencana, juga pasca bencana. Jangan sampai gereja hanya lari-lari pada saat bencana, setelah bencana berakhir, gereja lepas tangan, tidak lagi memperhatikan jemaat, dan kemudian hari jika badai terjadi lagi, mereka akan lari-lari lagi, tidak tahu apa yang mereka buat. Mungkin itu Bapak. Nah mungkin yang bisa diteliti oleh Popi supaya beda dengan Yusli punya, karena Yusli pun juga tentang Seroja. Maka Popi bisa teliti menyangkut
mitigasi gereja. Karena tadi Popi bilang pra, sedang, mengalami, dan pasca. Nah, ini sifatnya pada istilah yang tepat itu mitigasi. Mitigasi gereja dalam menghadapi bencana. Jadi gereja di sini bagaimana gereja mempersiapkan jemaat untuk selalu siap menghadapi bencana apapun. Jadi artinya gini, bahwa banyak gereja kan kurang mempersiapkan jemaat untuk menghadapi bencana. Ketong lebih banyak misalnya, dan ini juga pemerintah juga sama saja. Pemerintah dan lembaga-lembaga termasuk gereja, tunggu kalau ada bencana korban baru potong penolong. Padahal kita bisa membuat langkah-langkah mitigasi yang mencegah korban jatuh lebih banyak. Jadi misalnya kalau bencana longsor, kalau ada upaya mitigasi dari awal, maka korban misalnya 1.000 orang, kalau ada mitigasi mungkin korban hanya 10 orang karena gereja sudah lakukan mitigasi lebih awal. Jadi masalah di sini bagaimana gereja mempersiapkan umat, jemaat. Termasuk membangun rumah anti gempa misalnya. Di daerah-daerah gempa, gereja harus buat. Nah, ini bagus ini. Ini Bapak Pungkawan dari Jerman, dia bisa kasih data banyak nih. Namanya John Lassa. Dr. John Lassa, dia ahli mitigasi. Jadi Popi bisa nanti Gotham bisa minta dia bimbing Popi juga. Dokter tamatan Jerman, dia tamatan dari kota Bonn. Bapak Pungkawan Oke. Jadi penekanannya ini pada kata mitigasi nih. Popi tangkap apa yang Bapak bilang? Bisa Bapak. Nah, oke. Bapak tolong terima ke adek do Bapak. Hah? Adek. Tolong terima ke adek. Adek Bapak. Dia itu? Sana ada? Dia bilang dia ada. Sudah bergabung. Oh, sudah ya. Sana ada permintaan? Dia sudah ada. Ada Damayanti itu sudah ada toh? Bergabung Bapak. Sudah ya, oke. Lanjut. Nah, jadi Popi Putar itu temanya nanti masalahnya ialah bagaimana upaya mitigasi gereja terhadap warga, mempersiapkan mereka untuk siap menghadapi bencana. Jadi bencana ini kan banyak macam. Ada angin ribut, seroja misalnya, ada longsor, badai, ada tsunami, ada gempa bumi. Nah, ini bisa diteliti bagaimana peranan gereja di sini. Jadi kalau misalnya Popi mau teliti di Belu, di Malaka, bagaimana mitigasi gereja terhadap banjir, korban-korban banjir. Jadi mencegah supaya orang jangan korban lebih besar. Jadi misalnya dompung hasil panen harus disimpan di tempat yang aman untuk antisipasi kalau hujan lebat banjir. Dompung daerah persawahan bagaimana mengatur, ini gereja juga harus punya peran. Jadi gereja bisa kerjasama dengan pemerintah. Ini yang nanti Popi teliti. Oke. Ini ke? Iya Bapak, kalau saya itu
dari ini sebenarnya saya punya tema besar itu lansia yang berstatus janda Bapak. Jadi kayak saya mau cari tahu kayak apa tinjauan teologis pastoral terhadap pelayanan gereja terhadap lansia yang berstatus janda Bapak di Kimit Eden Kisbaki. Nah itu Bapak, saya punya latar belakang tuh saya ini apa lansia itu Bapak yang punya status janda itu dia punya kesulitan yang double. Dia biasanya paling banyak pergumulan. Mereka ini sudah lansia, hidup sendiri, terus sudah janda itu otomatis mereka hidup jadi orang tua tunggal Bapak. Pokoknya belum lagi ini mereka yang rentan terhadap ini tekanan sosial Bapak, perspektif ini masyarakat tentang janda yang kebanyakan negatif itu Bapak. Jadi betul melihat bagaimana ini pelayanan gereja terhadap lansia yang berstatus janda Bapak. Terus dalam Alkitab itu banyak janda-janda yang tidak diberi perhatian, tetapi kayak tadi yang di dalam cerita Ulangan itu janda Sarfat itu kan diberi perhatian. Terus Yesus juga sendiri beri perhatian kepada janda yang dia punya anak disembuhkan itu Bapak. Jadi saya mau bahas tentang itu. Oke. Ya bisa. Ini Dika bisa teliti di masalahnya, yaitu bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan dan pendampingan. Nah, pendampingan ini kan pastoral kan? Pendampingan gereja bagi para lansia yang berstatus janda. Ya. Ini bagus, ini menarik. Jadi yang diteliti ini ialah pola-pola pelayanan apa saja gereja sudah lakukan, atau yang sama sekali gereja belum lakukan, padahal itu tanggung jawab gereja terhadap para janda. Jadi bagus. Ya masalahnya itu. Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan dan pendampingan gereja bagi para lansia yang berstatus janda? Itu pertanyaan utamanya. Jadi sudah dapat tipe masalah. Dr. Pelani, masalahnya apa? Oke Bapak, primordialisme pada bulan budaya dan bahasa. Jadi tujuan diadakan bulan budaya dan bahasa itu kan salah satu upaya teologi kontekstual, coba ketemu memaknai Tuhan dalam budaya ini, Rote, Sabu Timur, Flores dan sebagainya. Tapi kalau namanya subplural berarti sensitif, rentan dengan konflik. Bukan konflik Bapak, maksudnya kayak satu mau ketunjuk kalau dia punya lebih baik dari yang lain. Jadinya itu masalah Bapak. Sebenarnya tujuan kita mau puji Tuhan dengan kekayaan yang ada, tapi malah ada yang anggap punya etnis atau dia punya suku itu lebih baik. Ya. Jadi mau diteliti di sini apakah pelaksanaan bulan budaya dan bahasa itu ada upaya penonjolan primordialisme dan sukuisme di situ. Iya toh? Ya Bapak, aduh maaf Bapak, jangan ingat. Jadi masalah utama yang mau diteliti ini ialah apakah penetapan bulan bahasa dan budaya ini justru untuk memberi ruang untuk orang memuliakan Allah dalam budayanya, tapi pada pihak lain justru mendukung sikap-sikap primordialisme dan praktek penonjolan suku, penonjolan budaya kesukuan. Jadi itu yang mau diteliti. Jadi apakah pelaksanaan bulan bahasa dan budaya
memberi ruang bagi praktek primordial dan kehebatan suku masing-masing. Jadi yang mau diteliti di sini ada lihat Octaviani mau melihat ada ekses dari pelaksanaan bulan bahasa dan budaya, yaitu yang memberi ruang pada praktek primordial dan penonjolan kehebatan suku masing-masing. Itu yang Octaviani dimaksudkan toh, ada hal lain, masalah lain. Ya Bapak, iya benar. Benar, begitu Bapak, benar. Oke. Jadi begitu, Bapak. Nanti di sini Octaviani uraikan bahwa apa sesungguhnya maksud dari bulan bahasa dan budaya. Jadi Gemit menetapkan itu punya maksud luhur, yaitu mengakomodir, ada upaya kontekstualisasi dan macam-macam. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya ada ekses. Nah, eksesnya ini yang mau diteliti, apa benar begitu? Makanya pertanyaannya, apakah pelaksanaan itu memberi ruang pada praktek primordial dan penonjolan suku itu? Nah, ini yang mau diteliti. Ya bisa. Bagus lah. Oke. Ya, oke, Bapak. Sekarang Nova. Masalahnya apa, Nova? Ayo Bapak, itu penjudul benarkah Yesus, ditambah dengan firman ini juga Bapak, yang Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 Bapak. Oke. Masalahnya begini Bapak, saya pernah baca buku orang tokoh agama Islam Bapak, dia mengutip ini ayat ini, bahwa dia menunjukkan bahwa Yesus itu sudah menikah begitu, yang dimulai dari kata-kata yang meminyaki rambutnya, terus dengan dia mencium, ada kata mencium di situ Bapak. Jadi dari ini kata ini dia menyimpulkan bahwa Yesus sudah menikah. Kan pada umumnya kalau orang yang melakukan itu tuh hanya orang yang sudah berkeluarga. Jadi itu istilahnya Yesus kayak bersandiwara entah dengan itu perempuan, seolah-olah bahwa dia memberikan pengampunan pada orang berdosa Bapak. Dan dia mengutip juga dari ini Bapak, potongan papirus yang pada abad keempat yang menuliskan bukti bahwa Yesus menikah. Terus juga ada satu buku yang dari tokoh namanya Dan Brown, temanya itu Da Vinci Code tahun 2003 Bapak. Di situ juga mengisahkan pernikahan Yesus. Jadi membahas itu seolah-olah bahwa dari kutipan-kutipan itu dia membuktikan bahwa Yesus sebenarnya sudah Yesus menikah dan punya anak. Ini bersama. Jadi maksud saya tulisan ini supaya membuktikan bahwa apa yang tanggapan dia itu sebenarnya tidak betul. Dan kalau kita melihat sebenar konteks ini secara benar, Bapak. Oke. Ya. Jadi yang mau diteliti oleh Nova di sini
membuktikan apakah benar anggapan bahwa Yesus menikah itu betul-betul alkitabiah atau tidak. Iya, Bapak. Nah, jadi lebih banyak ini nanti tentang apologi. Jadi tulisannya nanti fokusnya pada apologi, jadi pembelaan terhadap. Jadi mungkin masalahnya apakah anggapan dan anggapan bahwa Yesus menikah merupakan ajaran yang alkitabiah. Ini bisa jadi masalahnya. Jadi dengan ini Nova membuktikan dari penafsiran teks Lukas dan juga Yohanes menunjukkan bahwa ternyata dong salah menafsir, salah membaca. Lalu acuan yang dipakai itu misalnya Da Vinci Code itu kan hanya untuk popularitas dan dia cari kekayaan. Dia mau cari doi, cari nama dengan buat itu. Di sinilah Nova berapologi. Jadi apakah anggapan bahwa Yesus menikah merupakan ajaran yang alkitabiah atau apa? Di sini Nova memberi jawaban. Bisa kau tangkap apa yang Bapak bilang? Bisa, Bapak. Bisa. Ya. Tangkap, Bapak. Oke. Pratama yang terakhir kok. Iya, Bapak. Masalahnya apa? Kalau Bapak, saya mau meneliti tentang kitab Hosea nih, Bapak. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 12 ini, Bapak. Mengenai pernikahan pernikahan Hosea dengan Gomer. Nah, yang menjadi tema besar saya itu Bapak tentang perselingkuhan dan persundalan. Nah, baru-baru Bapak saya ada baca sebuah buku tafsiran Hosea itu Bapak. Ternyata perselingkuhan itu berbeda dengan persundalan. Tetapi kalau kita dengar, kalau kita biasa bicara juga, pendeta-pendeta sekarang khotbah itu sama. Tetapi sebenarnya saya juga sudah sempat cek itu Bapak dalam sedangkan kalau persundalan itu tidak. Kenapa? Karena persundalan itu profesi. Dan karena itu saya ambil contoh Bapak misalkan di Indonesia waktu kasusnya Vanessa Angel. Nah, itu sebenarnya kalau secara hukum dan secara adat dalam Alkitab, kalau kita pakai dalam merujuk dari kitab Hosea, ini salah kalau polisi grebek, istilahnya salah kalau polisi grebek Vanessa Angel. Kenapa? Karena dia punya kasus itu bukan perselingkuhan. Dia masuk dalam kasus persundalan. Nah, persundalan itu bukan dosa menurut yang saya baca ini Bapak, tafsiran Hosea ini Bapak. Tetapi persundalan itu profesi Bapak. Dia membagi dua kata Ibrani yang berbeda. Lalu kemudian tetapi secara sabar. Pertanyaannya apakah ini Vanessa Angel itu dia menjalankan profesi sebagai seorang sundal atau dia mengkhianati dia suami dengan berselingkuh? Oh tidak Bapak, waktu dia pun kasus itu ternyata dia belum menikah. Jadi
karena dia juga ternyata Bapak yang saya baca di itu tafsiran itu Bapak, prostitusi itu sebenarnya dia tidak masuk dalam kategori dosa. Yang masuk dalam kategori dosa itu Bapak, itu perselingkuhan. Kenapa? Karena di tafsiran Ibrani yang ini di penjelasan itu Bapak menarik, dia bilang bahwa perselingkuhan itu kita sebut bagi mereka yang sudah menikah. Tetapi kalau orang yang belum menikah, kalau dia melakukan prostitusi atau persundalan, itu dia tidak masuk dalam kategori dosa. Itu menurut kitab Hosea ini Bapak, yang saya mau tafsir Bapak. Ya, tapi sekarang di sini masalahnya apa? Masalah utamanya apa? Masalah utamanya saya mau memberi penjelasan teks mengenai perbedaan antara perselingkuhan dan persundalan, Bapak. Ya, tapi di pemanfaat bagi jemaat apa? Manfaatnya bagi jemaat, Bapak itu yang beta belum ini. Jadi gini, jadi masalah ialah gini, dia menjadi masalah yang bisa diteliti dan dipecahkan. Dari segi teoritis oke, bisa saja pandangan orang yang tafsir Hosea 1 ayat 2 ini bisa berpandangan begitu. Tapi apa bagi jemaat, misalnya di GB atau dimanapun, yang bisa jadi masalah untuk diteliti. Kalau apalagi gini, Bapak sendiri ragu si menafsir Hosea ini, apakah betul dia pun tafsiran bisa dianggap betul. Jadi kita mesti membandingkan beberapa buku yang membahas tentang Hosea. Jadi misalnya coba kita lihat kitab Hosea ya. Kitab Hosea ini gimana cara? Hosea pasal 1 ayat 2 kok? Ya, ayat 2 sampai 12. Tunggu kita lihat. Hosea pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Oke. Tunggu. Hosea. Nah, jadi di sini cerita tentang Bapak baca, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, aku ini bukan suaminya, biar dijauhkannya sundal daripada mukanya dan sinar daripada antara buah dadanya, supaya aku jangan menanggalkan pakaian sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka sebab mereka anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku menyekat jalaga dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga ia dapat menemui jalannya. Dan seterusnya. Sampai ayat 12, ayat 11, mulai 10. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya,
dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya. Ayat 12, aku akan menghukum. Nah, ini kata-kata aku di sini nih, pertama dia menunjuk kepada Tuhan. Iya. Menunjuk kepada Tuhan, dan sebetulnya di sini yang dikritisi Hosea bukan istrinya atau bukan anak-anaknya, tapi ini simbol bagi Israel ya. yang meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah Allah lain, dan bagi Tuhan ini dianggap sebagai persundalan. Malah ada bagian lain lagi cerita tentang masih juga si Hosea memerankan melakukan drama, sebuah drama tentang Oholiba dan apa tuh, Bapak agak lupa di penama, Oholi dan Oholiba atau apa tuh. Nah, jadi itu sebetulnya kalau kaitan dengan perbedaan istilah perselingkuhan dan persundalan di sini kurang tepat, kurang cocok. Lagi pula menghubungkan dengan jemaat juga kurang cocok. Lalu perdebatan istilah yang mau dibahas oleh pertama juga bagaimana? Kurang tepat, karena itu pandangan si ahli ini kan pertama juga agak diragukan dari nama siapa? Pengarang bukunya nama siapa? Tadi Bapak belupa nanti. Oh ya, oke. Nah, Bapak, kalau begini sama Bapak, kalau kaitan dengan, kalau mau tarik dengan keadaan sekarang ini kan penyembah berhala zaman sekarang ini kan macam-macam. Itu bisa toh Bapak? Ya bisa. Jadi mau diteliti di sini bahwa ketika jemaat tidak lagi menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh, jemaat melakukan persundalan modern. Jadi bisa ditanyakan di sini bagaimanakah bentuk persundalan modern. Dalam hubungan dengan relasi jemaat dan Tuhan Allah. Jadi nanti diselidiki di sini Hosea itu. Jadi yang mau diteliti nanti Hosea. Kan Hosea kritik sebetulnya terhadap umat Allah yang suserong sana ikut ketetapan Tuhan, kan? Iya. Jadi persundalan dalam ibadah Kristen modern itu seperti apa? Ya bisa saja orang memang dia rajin beribadah, tapi pada saat yang lain dia melakukan praktek-praktek kejahatan. Dia menipu, kalau dia pedagang toko, nah dia jual harga barang seenaknya, pas pada suatu orang alami bencana justru dia cari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ini dong sebetulnya beribadah pada Tuhan, tapi dong melakukan praktek kejahatan. Nah ini dalam kacamata Hosea itu super sundalan itu. Iya. Yang pertama maksudkan bisa. Jadi bagaimanakah bentuk-bentuk persundalan modern dalam relasi jemaat dan Tuhan?
Tuhan Allah. Jadi bentuknya misalnya orang sebagai orang Kristen hanya KTP, praktek hidup sehari-hari jahat. Nah, begitu. Ini yang disebut persendalan modern dalam agama. Ini pas dengan jiwa dari pemikiran Hosea itu. Iya toh? Iya, iya. Oke, bisa. Yang pertama bisa teliti itu. Makasih Bapak. Ya. Oke. Nah, semua masih mata terang toh? Masih Bapak. Masih Bapak. Kita kesetunjuk muka sekali lagi. Bapak mau foto apa semua masih ada? Bahwa mengikuti kuliah dari awal sampai akhir dengan baik. Atau ada yang supi mandi atau apa gimana? Ya, oke, ya. Pertama ada, admin ada, Monika ada, Nova ada, Erni ada, Yusri ada, Poppy ada, Oktavillani ada, Nike ada. Nah, yang lain 2 orang hilang. Suka tiduran kok. Dua orang di mana? Ada di mana? Ada 9 di mana? Ada penjaringan parah tuh Bapak. Adek bilang kalau kasih nyala video mati Bapak. Ah, dan bisa begitu, itu alasan. Grace mana, Grace? yang sakit. Nah, itu ada punya. Bapak aja marah teh ini beta kalau ini nanti HP mati terus Bapak. Jadi beta memang sengaja sonde siap. Grace. Nah, Grace di mana, Grace? Grace hilang tuh. Apa Grace di penelitian? Dan sampai Grace susu penelitian di pemasalah. Grace di mana nih? Nanti kalau dia muncul disuruh Pak bilang bapak beta sende lari, beta ada. Bapak paling hafal tuh. Oke. Nah baik, Grace mungkin sudah hilang, jadi sudah. Jadi karena waktu habis, kita mengakhiri kuliah kita. Masing-masing sudah temukan dia punya topik. Coba menuliskan sudah, memperkuat masalah itu, kasih tunjuk bukti-bukti bahwa itu masalah ada, kasih tunjuk bukti-bukti bahwa lewat tema ini bisa saja hal-hal ini, kira-kira jalan keluar, apa yang mau diteliti, manfaat dari penelitian ini apa, dan seterusnya. Nanti untuk membantu mahasiswa semua bisa menghasilkan ini dan menuju pada tesis, Bapak akan nanti bila dengan Kaprokdi kita buat semacam pelatihan bimbingan teknis bagi mahasiswa kosong yang semester 3 ini supaya bisa menghasilkan dari kuliah ini bisa menghasilkan tulisan dan juga nanti bekal bagi tesis. Bagus tuh. Oke, siapa yang mau berdoa untuk kita pulang bubar? Bapak
Bapak sefoto kok Bapak jentong sudah merah. Ke admin doa ya. Asli ke admin doa ya. Oke. Jadi kita foto lalu admin doa ya. Satu. Nah, Nova Suila. Sabar, siap dulu. Nah, siap dulu Nova. Grace. Oke, satu pasang senyum. Nah, admin ada dan siapa kok pakai masker? Admin ke ninja sa. Oke, 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ya. Ya. Nah baik, salam semua. Grace, Grace baru ulang. Ini Grace, hilang, dia tidur pasti. Tidur. Iya. Grace pasti tidur. Tadi ya Bapak. Sonde. Berdoa Oke, 1, 2, 3. Oke, admin berdoa sudah kok ketemu bubar. Baik, mari kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dari tadi siang. Kami memulai kelas kami mata baru ini dengan baik dan kami telah menyelesaikannya sore hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari bersama boleh menjadi berkat dan kami dapat menghasilkan karya ilmiah bagi proposal dan tesis kami ke depan ya Bapak. Bapak yang baik, berkati juga Bapak dosen yang telah belajar kami, mengajar kami. Tuhan memberkati kehidupan, keluarga, dan pergumulannya ya Bapak. Kami semua akan melanjutkan kehidupan dalam dunia aktivitas yang lain. Kami mohon penyertaan Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Mengampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Salam. Salam Bapak. Halo Bapak. Ya. Ada Bapak, ada Bapak. Salam. Salam. Salam Bapak. Ada Bapak. Salam.